Fuh, guys, Amerika Syarikat marah besar terhadap tindakan daripada Indonesia. Ternyata ini merupakan keuntungan kepada Indonesia jika benar-benar Indonesia akan join kelompok Rusia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, please berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Amerika Syarikat marah besar guys, di mana ternyata ini merupakan keuntungan kepada Indonesia sekiranya Indonesia masuk kepada kelompok ataupun geng-geng Rusia. Apa keuntungan guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun semak dulu video ni. Kembali mengemuka dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS di Afrika Selatan, Argentina, Iran, Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. BRICS telah menjadi magnet tersendiri bagi banyak negara di dunia yang peminatnya mencapai puluhan untuk bisa bergabung dengan kelompok multilateral itu. Saat ini, BRICS beranggotakan 5 negara, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pada awalnya, organisasi ini bernama BRIC yang berdiri pada tahun 2001 dan hanya beranggotakan 4 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, dan China. Barulah pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung dengan asosiasi informal dari negara-negara berkembang utama dunia tersebut. Dilansir dari The Economic Times, Jim O'Neill yang merupakan ekonom Goldman Sachs, menganggap BRICS akan menguasai kekuatan ekonomi dunia mulai tahun 2050. Pasalnya keempat negara yang tergabung di dalamnya dianggap sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini. Kemudian, Indonesia masuk dalam kategori kandidat paling potensial, sebagaimana yang kita bahas di konten sebelumnya. Lantas, apa keuntungan Indonesia bergabung dalam gengnya Rusia tersebut, dan bagaimana pandangan dari kubu blok barat? Setelah ini kita bahas satu persatu. Share, like, subscribe. Don't forget guys. BRICS dianggap memainkan peranan penting dalam perkembangan dan kestabilan ekonomi global, dengan menguasai 17% pasar global dan menyumbang sepertiga GDP dunia. Selain itu, negara anggota BRICS terdiri dari negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dan menjadi potensi kekuatan tersendiri. Puluhan negara disebut tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Salah satu negara yang tertarik menjadi anggota BRICS adalah Argentina. Dilansir dari Reuters, Presiden Argentina Alberto Fernandez mengatakan negaranya sedang mengalami krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi. Oleh sebab itu, mereka ingin bergabung dengan BRICS. Selain itu ada juga Mesir, Iran, Arab Saudi, Aljazair, Uni Emirat Arab, Meksiko, Indonesia hingga Turki disebut telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan grup tersebut selama beberapa bulan dan tahun terakhir. Secara khusus, Aljazair mengajukan permohonan resminya pada November tahun lalu. Pada bulan Desember, Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune berharap negaranya dapat bergabung dengan aliansi tersebut pada tahun 2023. Lantas apa saja keuntungan bagi negara yang bergabung dengan BRICS? Berikut ulasannya. Yang pertama, keamanan pangan negara anggota BRICS terdiri dari beberapa negara dengan agrikultur yang cukup mumpuni.
BRICS juga memiliki lembaga penelitian agrikultur yang bernama BRICS ARP. Selain itu, negara anggota organisasi ini juga sepakat untuk bekerja sama dalam hal pembangunan agrikultur. Sedangkan yang kedua, keamanan akses pasar internasional. BRICS berkomitmen untuk menjaga keamanan akses pasar internasional. Mereka mengatasi segala bentuk kejanggalan dalam perdagangan internasional. Hal itu tentunya sangat bersahabat dengan negara berkembang dan dapat membangun perdagangan internasional. Dan yang ketiga, bersahabat dengan negara berkembang. BRICS dikenal sebagai saingan Group of Seven G7. Untuk itu, BRICS mulai memikat negara-negara berkembang yang mulai mengalami perkembangan ekonomi pesat. BRICS bertekad membantu dalam hal pertumbuhan negara berkembang dalam hal kesehatan dan infrastruktur sosial. Itulah 3 keuntungan bagi negara yang bergabung dengan BRICS. Organisasi ini diperkirakan akan lebih besar dan kuat dibanding G7, benarkah? Kemudian, keinginan Indonesia untuk tergabung dalam kelompok negara berkembang BRICS dikritik Profesor Hukum dari IMC University Austria, Anis Bajrektarevic. Menurutnya, tidak ada urgensi dan kepentingan yang membuat Indonesia bergabung. Demikian disampaikan Anis dalam kuliah umum di The Habibie Center, Jakarta. Ia menjelaskan, secara geografi, budaya, dan kesejarahan, sebenarnya BRICS tidak dapat disebut sebagai kelompok negara. Tidak ada keterkaitan yang menghubungkan negara BRICS secara langsung, katanya. Menurut analis, menguatnya daya tarik BRICS bagi negara-negara berkembang dan berpenghasilan menengah adalah negara-negara tersebut belakangan merasa tak bisa sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Anis justru mengingatkan, blok-blok dunia saat ini sebenarnya membahayakan. Kelompok-kelompok eksklusif seperti G8 atau G20 mendorong pemisahan serta pengkotak-kotakan negara. Bisa memicu ekses negatif bagi negara bukan anggota, lanjutnya. Apalagi, lanjut Anis, banyak kendala dalam forum BRICS. Misalnya, persoalan pertumbuhan ekonomi, perbedaan sistem politik, dan wilayah. Negara-negara anggota BRICS justru saling berjauhan, terutama Brasil dengan ketiga negara lainnya. Hal ini berpotensi menjadi kendala, ditambah lagi jika Indonesia masuk dalam forum tersebut. Lanjut Anis, negara-negara BRICS juga punya persoalan antar negara. Ia mencontohkan persoalan batas wilayah antara Cina dan Rusia. Hal itu persoalan mendasar, ujarnya. Namun pendapat ini disanggah Cina. Seorang diplomat Cina yang hadir pada acara itu mengatakan, BRC dibentuk setelah terjadinya krisis finansial global. BRICS sebagai respon dari ketimpangan ekonomi negara maju dan negara berkembang, tegasnya. Satu hal yang menambah kekhawatiran soal BRICS adalah semangat didolarisasi sebagian anggota, tapi kekhawatiran ini pun dianggap terlalu dibesarkan. Apalagi, katanya, forum BRICS tidak bersifat eksklusif. Forum ini terbuka untuk negara berkembang manapun. BRICS tidak bersifat eksklusif sebagaimana dikhawatirkan, tandasnya. BRICS juga tidak memerlukan keterkaitan sistem politik atau wilayah yang berdekatan. Sebabnya, hal yang menyatukan negara anggota forum BRICS saat ini adalah kepentingan untuk mendorong keseimbangan ekonomi global. Kepentingan itu yang saling mengikat kami, katanya. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan masuknya Indonesia dalam BRICS. Sebagaimana marak diberitakan, Indonesia memang menunjukkan minat serius untuk masuk dalam BRICS. Wacana Indonesia masuk BRICS makin menguat belakangan ini. Indonesia dinilai telah memiliki modal besar dalam bidang ekonomi untuk sejajar dengan keempat negara BRICS saat ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini Indonesia bisa masuk dalam paling lama dalam 10 tahun ke depan. Saya berani mengatakan dalam 10 tahun ini bisa bergabung emerging economics bisa hadapi bottlenecking. Mari tingkatkan potensi apakah kita betul serius untuk perbaikan negara kita, kata Presiden awal tahun ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang keinginan Indonesia untuk bergabung dalam anggota BRICS? Silahkan beri jawaban kalian di kolom komentar.
Bridge sudah pun ditubuhkan pada tahun 2001 lagi, di mana pada permula dia di mana ada 4 sahaja negara yang bergabung di bawah Bridge, iaitu Brazil, Rusia, India dan juga China. Dan pada tahun 2008 di mana Afrika Selatan baru join Bridge. Sampailah pada ketika ini ada 5 negara di bawah Bridge. Dan pada baru-baru ini di mana persidangan Bridge yang telah diadakan di Afrika Selatan yang menjadi sebagai tuan rumah, dan semasa persidangan Bridge itu banyaklah yang telah dibangkitkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan ekonomi kelima negara ini. Di mana selepas daripada itu ada negara yang telah dijemput secara virtual, secara online, dan di antara negara-negara yang join adalah Indonesia, Arab Saudi dan ada beberapa negara yang lain. Dikatakan ada 19 negara yang berminat untuk join Bridge. Salah seorang ahli di dalam Bridge telah menyatakan di mana Bridge pada tahun 2050 akan menguasai ekonomi dunia sekaligus akan menggulingkan segala kelompok-kelompok ataupun organisasi khususnya daripada barat yang dikuasai oleh Uni Eropah ataupun Amerika Syarikat. Kalau kita bercerita mengenai keuntungan Indonesia akan bergabung dengan geng-geng Rusia ini, sebenarnya memang sangat-sangat besar keuntungan guys. Kalau kita tengok secara lahiriah ataupun secara fizikal dia, di mana Bridge ini, di mana keanggotaan secara Bridge ini, di mana sejak pada tahun 2001 lagi yang join Bridge ini bukan negara kaleng-kaleng guys, seperti Brazil, Rusia, India, China dan juga Afrika Selatan. Kita dapat nampak Brazil secara ekonomi dia setahun demi setahun secara meningkat guys. Begitu juga dengan Rusia dan juga India. India kalau kita tengok pada suatu ketika dulu bukanlah satu negara yang kaya, tetapi secara slow demi slow ekonomi India pada ketika ini memang sangat-sangat drastik naik guys. Dan kalau China, kita nak payah cerita lah, ekonomi China memang sangat-sangat fantastik daripada dulu sampailah pada ketika ini. Dan China juga yang pada ketika ini yang mampu untuk memegang ekonomi dunia. Jika Indonesia join Bridge ini sebenarnya memang besar keuntungannya. Sebab yang waiting list untuk join Bridge ini adalah negara-negara yang hebat lagi seperti Abu Dhabi dan juga Arab Saudi juga dikatakan berminat untuk join Bridge. Jadi selepas daripada ini, jika benarlah 19 negara itu akan join Bridge, tidak mustahil keanggotaan daripada Bridge ini semua negara-negara yang mampu memegang ekonomi dunia. Jadi target mereka untuk pada tahun 2050 di mana negara-negara di bawah Bridge ini semua negara-negara yang hebat yang mampu untuk memegang ekonomi dunia. Jadi target Indonesia ataupun target dunia sebenarnya yang mensasarkan bahawa Indonesia akan naik ranking sebanyak 5 negara terbaik ekonomi dunia tidak mustahil. Adakah jika Indonesia masuk Bridge, Indonesia pasti akan masuk di kelompok 5 ekonomi terbaik dunia? Bagi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.